Oke. Begitu, Bos. Lalu apa kelebihan dan manfaatnya menjadi tua? Kelebihannya, dia bisa berpikir lebih komprehensif. Kelebihannya nih, mudah-mudahan semuanya ya, semua. Kelebihannya bisa berpikir lebih komprehensif. Kelebihannya, dan satu lagi, Iya, tadi ada satu hal yang menarik. Bagaimana sebetulnya sudah orang tua tuh banyak pertimbangan. Tadi kata eh, Kang Wagun, ketika memang memutuskan sesuatu. Beda dengan yang muda, enak-enak aja tuh jalanin aja semuanya dengan cair, dengan cepat hmm, dieksekusi begitu ya. hmm, Kenapa kemudian Soekarno bilang berikan aku 10 pemuda maka akan guncang dunia. Mungkin hmm, itu juga salah satunya. hmm, Tapi sudah ada aturan, sudah ada SOP dalam hal apapun hari ini. hmm. Termasuk ketika mau berangkat, udah ada SOP-nya, ngapain banyak mikir gitu kan? Iya, Iya, ngapain dipertimbangkan, udah ada SOP-nya, sudah ada peraturannya. maksudnya gimana ini? Gimana SOP ini? apa? Ya ketika mau jalan dari naik Eh, motor, eh. kan dia juga sudah tahu SOP-nya. Iya, kenapa nggak dilakukan? Kenapa harus mikir lagi yang lain gitu Bukan maksudnya. mikir lagi yang lain. Sekarang gini aja, coba perhatikan anak-anak sekarang. Kalau mau menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4, itu kadang begitu status berangkat. Karena baik-baik aja, nanti juga kalau ada apa-apa di jalan diperbaiki, Betul, uang perbaikannya dari siapa lagi? ya jangan konteks orang tua. Iya, akhirnya membuat melit kepuhulengen ya. Aduh, Ujung-ujungnya, artinya apa? ujung-ujungnya apapun yang dilakukan oleh anak balik lagi ke orang tua. Itu orang tua. Ini mah kan menjadi tua, Kang. Oh, menjadi tua ya. Iya, lupa Ingat. ya, menjadi tua. Iya. Ya terserah, kalau anak mau starter berangkat ya nggak apa-apa, urusan dia. Kalau orang tua dalam pengertian orang yang usianya tua, nggak mungkin begitu. Tapi kalau dataran profesi ya, Hmm. profesi apapun, Nah, mau itu hakim, nah, mau itu kepala daerah, hmm. mau itu Ya apapun lah gitu. ya pegawai negeri sipil, dosen, apapun itu. Hmm. Pada posisi yang tua, apakah akan menjalankan aturan atau mempertimbangkan banyak hal yang di luar aturan itu? Tergantung dengan siapa dia berkawan. Kalau Kenapa kalau urusannya kawan? begini, kalau orang yang usianya tua, bukan orang tua nih ya, orang yang usianya tua berkawan dengan orang usianya tua, kemungkinan cara berpikirnya akan sama. Tidak mungkin dia melahirkan apa breakthrough gitu, terobosan-terobosan baru. Iya, apakah Iya. dia akan Kalau ngikutin saya aturan atau hmm, pertanyaan saya, atau memang akan mempertimbangkan-pertimbangan yang memang menjadi back mind dia dan pengalaman dia? pertimbangan itu diperhitungkan sebelum mengambil Keputusan, sebuah keputusan, tapi bagaimanapun ujungnya dia harus konsisten dengan keputusan itu. walaupun tidak sesuai dengan aturan yang ada. Iya, kadang harus berani menerobos, mencari celah, tidak sesuai dengan aturan, tapi tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan, tapi tidak sesuai dengan aturan. Contoh, ini tipis nih ya, tidak melanggar aturan, tapi tidak sesuai dengan aturan. Berbohong misalkan. Nah, Hmm. ini berbohong. Kang Nova ngajak ketemu jam 8 pagi. Iya. Ya, saya tidak mau, tapi saya berbohong gitu ya. Itu kan melanggar aturan kan. Tuh. Tapi ketika saya ngomong, Kang Nova, maaf, hari ini ada yang meninggal di rumah sakit. Ya kan dijawab, emang yang meninggalnya siapa? Gitu. Ya kalau dia kalau enggak, kan lolos kan gitu ya. Pada konteks itu apa? Apa? Artinya itu mah, ya salah itu mah Kang, dia Iya, bohong. apanya yang berbohong kan di rumah sakit Ya ada kan yang dia meninggal. nggak mau ketemu berarti maksudnya. Oh iya, tapi kan itu alibi yang Alibi dibuat. ya. Dia melanggar aturan, dia tidak melanggar aturan, tapi tidak sesuai dengan aturan. Melanggar dong kan? Melanggar aturan, tapi tidak sesuai dengan aturan. Beda kan melanggar dengan tidak sesuai kan? Itu Gitu. mah nggak mau ketemu. Nah iya, ujung-ujungnya tidak mau ketemu. Kan Nah, tinggal ngomong nggak mau ketemu. eh? Kan tinggal ngomong nggak mau ketemu. Ya siapa Mudah tahu, banget. ya siapa tahu orangnya tidak mau menerima itu karena udah ada janji. Misalkan, kan ini misal atau bahasa lainnya tamsil gitu ya. Bahasa lainnya ibarat gitu. Ibarat kata gitu.
Itu bedanya orang yang tua ya, orang yang tua bukan orang tua dengan anak muda. Yang jadi problem sekarang itu adalah terjadinya gap ya antara cara berpikir praktis, pragmatis anak muda dengan orang yang usianya tua karena dia dibentuk oleh pengalaman yang begitu panjang sehingga agak lama membuat sebuah keputusan. Nah, kadang-kadang di situ terjadi terjadi ketidaksinkronan antara apa yang dipikirkan dengan anak muda dengan apa yang dipikirkan oleh orang yang berusia tua. Kan kebanyakan orang yang tua itu dibentuk oleh pengalaman, pengen apapun harus sendiri, ya. Saya pengen sepeda ya, Anda nabung sendiri, sisihkan dari uang mingguan atau bulanan yang dikasihkan sama mama papa. Sekarang kan tidak. Masih ada yang gitu. A12 di perkampungan, saya percaya masih ada orang yang ingin mempunyai sesuatu dengan keringat atau jerih payah yang bersangkutan, tidak tergantung kepada orang lain. Tapi kan tidak banyak yang begitu. Artinya, kalau ditanya apa rasanya jadi tua, dibandingkan dengan enaknya muda, apa dong? Bedanya kalau jawabannya selain saya pernah muda gitu. Bedanya gini, ini jawabannya akan berbeda satu orang yang tua dengan orang yang tua lainnya. Tergantung dia punya pengalaman seperti apa, tergantung selama ini dia berkawan dengan siapa, itu pengaruhnya gede sebetulnya. Dia berkawan dengan siapa. Ada orang yang tua gitu ya, usianya sudah tua karena mungkin waktu mudanya kurang progresif mainnya gitu. Setelah umur tua jadi progresif, untuk tidak mengatakan negatif ya. Jadi saya belum pernah mencoba A, B, C. Akhirnya dilakukan ketika usia udah tua. Karena ada masa di mana fase itu harus dia melakukan main motoring dan touring gitu dan lain-lain. Dia tidak melakukannya, tapi setelah tua dia dipanggil oleh obsesi masa mudanya gitu. Bener nggak? Setiap apa yang diinginkan dalam masa hidup ini, ketika belum terlaksana, dia hanya akan mati suri dalam pikiran kita dan kemudian akan tumbuh lagi. Betul. Jadi kenapa kemudian harus dieksekusi? Iya. Ada orang yang ketika belianya SMP kelas 2, kelas 3 itu melihat sebuah motor yang dikendarai oleh seorang kapolsek. Motor itu nggak boleh sebut nama, boleh ya? Boleh? Nggak boleh. Motor besar? Bukan motor besar, motor biasa, cuman sport gitu. Oh, motor sport. Itu tertanam di benaknya. Maka ketika dia bisa membeli motor itu yang dibeli. Terus terus dia berobsesi juga ketika pertama kali sebuah jenis motor 2 tak muncul, itu tertanam di benaknya. Maka itu yang dibeli. Ketika sebuah merek mobil diidamkan oleh dia karena dulu dia punya majikan quote and quote pakai mobil itu dan dia terkagum-kagum, yang pertama dibeli itu. Makanya banyak orang yang kenapa mobilnya sudah berusia tua tapi tidak dijual-jual karena ada nilai historis itu gitu. Artinya kalau itu kan ke barang ya. Tapi ke cita-cita artinya semua yang ingin dicapai itu terus aja akan ada sampai akan ada sampai dia meninggal. Ya. Bahayanya pikiran dong. Sebetulnya tidak bahaya, itu kan mengendap saja. Iya kan bahaya kan kalau semuanya nggak dieksekusi. Bahayanya apa? Kalau nggak terlaksana? Ya kalau tidak bisa nggak masalah tapi. Nggak masalah. Walaupun sudah tua. Ada orang yang memimpikan pengen menikah dengan si A atau jadi presiden contoh. Yang paling sulit gitu. Pengen jadi presiden gitu ya. Sampai tua tapi nggak pelaksana. Iya, itu mah. Jadi gila nggak sih? Enggak. Enggak. Cuma itu mah tidak bisa mengukur diri aja. Yang enggak, maksudnya jangan presiden lah. Yang kecil-kecil yang sebetulnya sama dia bisa dijangkau tapi kemudian nggak terlaksana. Ada seorang kawan saya yang sampai hari ini quote and quote belum menikah karena sejak semester 1 dulu dia mengidolakan, menginginkan punya pacar si X gitu. Sampai sekarang nggak kecapean.
Padahal si X-nya udah 2 kali nikah, si perempuannya. Ada. Apa Tuan sih yang Rumah. tidak ada di alam raya ini? Bahkan sesuatu yang oleh kita dianggap nggak mungkin, kejadian. Oke. Begitu bos. Lalu apa kelebihan dan manfaatnya menjadi tua? Kelebihannya dia bisa berpikir lebih komprehensif. Kelebihannya nih, mudah-mudahan semuanya ya, semua. Kelebihannya bisa berpikir lebih komprehensif. Kelebihannya dan satu lagi selain kelebihan, manfaatnya dia bisa sharing kepada generasi yang lebih muda tentang nilai-nilai yang pernah dia perjuangkan, walaupun kesannya seperti menggurui. Problemnya cara komunikasinya harus benar, jangan seperti menggurui. Itu mah kan Anda kan sekarang beda lagi ceritanya, kan backgroundnya lain lagi, kan sistem dunia lain lagi. Pasti begitu. Betul. Jawabannya. Makanya ketika menyampaikan value atau nilai yang pernah dia perjuangkan, itu harus dengan bahasa atau harus dilakukan secara komunikatif, menggunakan bahasa yang sesuai dengan anak muda. Jangan menggurui, jangan memberikan contoh, tapi harus menjadi contoh. Memberikan contoh dengan menjadi contoh itu 2 hal yang berbeda. Betul. Tapi setuju, muda itu enaknya jadi muda. Muda enak, tua juga enak. Oh, jadi tua juga enak. Jadi pertanyaannya apa rasanya jadi tua? Ternyata enak. Enak. Oke. Jadi muda enak. Jadi kalau dia tidak bisa merasakan enaknya jadi tua, stroke, penyakitan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.